Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini aku masak sambal terong udang rebon. Terongnya yang lembut dipadukan dengan sambal rebon yang wangi, pedas, gurih. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan terong yang sudah dicuci bersih. Ini aku memakai terong hijau, beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian dipotong menyerong melintang seperti ini, atau bisa dipotong bulat, kotak-kotak, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Pilih terong yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya ada manis-manisnya seperti yang masak. Kemudian kita goreng terongnya di minyak yang panas dengan api yang besar sampai matang dan kecoklatan. Jangan sering-sering diaduk ya teman-teman, supaya nanti terongnya tidak ngecepok atau berminyak ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang seperti ini, teman-teman bisa angkat terongnya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita iris-iris kasar aja seperti ini. Lalu ada bawang merah, ini kecil-kecil aku hitung 8 siung ya. Lalu diiris kasar seperti ini. 12 buah cabai rawit merah. Ini kita potong bagi 2 seperti ini. 12 buah cabai merah keriting. Kemudian kita potong kasar aja seperti ini ya. Untuk jumlah cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman suka yang rasanya pedas, cepat membahana, cabai-cabaiannya bisa ditambah ya. Kemudian ada 1 buah tomat merah, lalu dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau semua sudah selesai, teman-teman bisa goreng semua bahan ini di minyak yang panas. Nah, ini kita goreng sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih sekitar 2 menit atau sampai semua bahan ini layu ya. Proses menggoreng bumbunya ini jangan di skip ya teman-teman, karena menurutku hasilnya nanti sambalnya tidak bau langu. Nah, ini sudah layu teman-teman, kemudian kita bisa matikan api kompornya dan kita dinginkan dulu. Setelah nanti bumbunya dingin, teman-teman bisa haluskan menggunakan chopper maupun ulekan. Nah, seperti ini hasilnya, bumbunya sudah cukup halus. Kemudian tumis kembali bahan sambalnya ini sampai wangi dan minyaknya naik kembali. Nah, seperti ini cukup, ini minyaknya sudah naik. Lalu teman-teman bisa tambahkan 2 sendok makan udang rebon yang sudah direndam dengan air panas sebelumnya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita masak kembali sampai udang rebonnya wangi dan matang. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah kurang lebih 1-2 menit dimasak, ini udang rebonnya sudah matang dan aromanya sudah wangi sekali. Teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 50 ml. Ini kita masak kembali sampai minyaknya naik ya. Nah, seperti ini cukup, ini minyaknya sudah naik. Lalu masukkan terong yang sudah digoreng. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, supaya terongnya tidak kelembekan. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan juga sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Pertama, siapkan 75 gram kacang tanah. Ini aku sudah cuci bersih dan dikeringkan ya. Kemudian, goreng dengan api kecil supaya tidak mudah gosong. Goreng kacang sampai kecoklatan, tapi jangan sampai gosong ya. Kacang yang kecoklatan seperti ini akan menghasilkan rasa yang lebih gurih. Lanjut, ada kurang lebih 250 gram tahu kuning, bisa juga menggunakan tahu yang putih ya. Kemudian dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil.
Kalau sudah terpotong semuanya, teman-teman bisa goreng tahunya sampai matang ya. Seperti ini cukup, ini tahunya sudah matang. Kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa siapkan 4 buah timun lalap. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Empat buah terong lalap, kemudian kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Siapkan mangkok yang berisi air dan garam. Kemudian kita bisa rendam terong lalapnya ke dalam larutan air dan garam ini. Ini bertujuan supaya terong lalapnya tidak menghitam ya. Kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cobek, kemudian kita ulek 5 buah cabai rawit merah. Kita tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh terasi. Untuk jumlah cabenya bisa disesuaikan dengan selera nggih. Kemudian kita ulek cabenya sampai halus. Kalau sudah halus, kita bisa masukkan kacang yang sudah kita goreng tadi. Ulek kacangnya sampai agak lembut ya. Nah, setelah kacangnya setengah halus, teman-teman bisa masukkan kurang lebih 75 gram gula merah. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan kurang lebih 50 ml air asam jawa. Kalau tidak ada air asam jawa, teman-teman bisa menggantinya dengan cuka makan ya. Lanjut diulek sampai semua bahan ini halus. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, oke? Jika rasanya sudah pas dan sudah balance, teman-teman bisa menambahkan sayur-sayurannya tadi. Nah, di sini aku menambahkan tauge ya. Kalau kalian tidak suka tauge yang mentah, bisa direbus terlebih dahulu ya. Masukkan juga terong lalapnya yang sudah kita tiriskan tadi. Timunnya juga kita masukkan. Dan terakhir tahu gorengnya. Wah, ini mah perpaduan yang nikmat sekali ya teman-teman. Kemudian kita campurkan sampai semua bahan ini rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita pindahkan di piring saji dan siap untuk disajikan. Siapkan satu papan tempe, ini beratnya sekitar 250 gram. Kemudian dipotong-potong memanjang seperti ini. Nah teman-teman, pastikan tempenya udah jadi ya teman-teman, supaya ketika dimasak tempenya tidak hancur. Kemudian ada 200 gram buncis yang sudah disiangi dan dicuci bersih. Lalu dipotong-potong memanjang seperti ini. Bisa juga dipotong serong, disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk bumbunya aku menggunakan 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, 5 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit merah, dan ini dia yang bikin sedap, aku menggunakan 1 sendok makan epi yang sudah direndam dengan air panas. Tambahkan 1 sendok teh garam. Dan juga ini kita tambahkan minyak goreng kurang lebih 4 sendok makan. Nah, semua bahan ini kita haluskan menggunakan chopper, blender maupun diulek ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu teman-teman bisa panaskan wajan dan kita tumis bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis menggunakan api sedang kecil aja teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Jika bumbunya sudah harum, kita bisa masukkan 2 lembar daun salam dan lengkuas kurang lebih 3 cm. Lanjut ditumis sampai bumbunya benar-benar matang dan tanak ya, supaya masakan kita tidak bau langu.
Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan tempenya dan tambahkan air kurang lebih 250 ml. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa tutup dan kita ungkep kurang lebih selama 5-7 menit. Tujuannya supaya tempenya cepat matang dan tidak bau getir ya teman-teman. Nah, setelah 7 menit diungkep, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah menyusut airnya. Lalu kita tambahkan santan cair kurang lebih sekitar 700 ml. Ini aku dapatkan dari santan instan kemasan 65 ml yang aku tambahkan air. Nah, karena kita masak menggunakan santan, jangan lupa sering-sering diaduk ya teman-teman. Nah, setelah mendidih seperti ini, tetap kita masak kurang lebih selama 2 menit supaya santannya benar-benar tanak sehingga masakan kita tidak cepat basi. Setelah dirasa santannya sudah tanak, lalu kita masukkan buncisnya. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, untuk seasoningnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini kita masak kurang lebih selama 3 menit atau sampai buncisnya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Sesaat sebelum disajikan, aku mau ambil daun salam dan lengkuasnya. Nah, ini sudah matang teman-teman. Sayur lodeh, tempe buncisnya siap untuk kita sajikan. Pertama-tama kita siapkan kentang yang sudah dikupas ya teman-teman. Jangan salfok sama kentangnya ya, jika kentangnya sebesar dugong ya teman-teman. Ini 3 buah aja, beratnya sudah sekitar 700 gram. 1 buah kentang ini aku potong menjadi 8 bagian ya teman-teman. Sengaja aku potong besar-besar ya teman-teman, karena biasanya yang gede lebih mantep ya. Lalu kentangnya ini kita goreng di minyak yang panas dan api yang besar, supaya nanti kentangnya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Lalu kita bisa angkat kentangnya dan kita tiriskan. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku menggunakan 7 siung bawang merah. Ini kecil-kecil ya. Kalau teman-teman bawang merahnya besar, bisa pakai 5 ataupun 6 buah ya. Lalu ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Untuk bumbu halusnya, di sini aku menggunakan 1 sendok teh merica butiran, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang sudah disangrai ataupun digoreng, dan sedikit biji pala. Ini yang akan membuat semurnya menjadi khas wangi ya teman-teman. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan kita ulek bumbunya sampai halus. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender ya teman-teman. Karena di sini aku mau sekalian olahraga tangan, jadi aku ulek aja. Kalau sudah halus seperti ini, teman-teman bisa panaskan minyak kurang lebih sekitar 4 sendok makan. Lalu ini kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Nah, ini kita tumis menggunakan api kecil aja ya teman-teman, sampai bawang merahnya harum dan juga layu seperti ini. Kemudian baru kita masukkan bumbu halusnya. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang dan juga tanek ya teman-teman. Masih menggunakan api yang kecil saja ya, karena biasanya kemiri itu cepat sekali gosong ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan kurang lebih 4 sendok makan kecap manis. Aduk cepat kurang lebih selama 30 detik sampai kecapnya wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih sekitar 500 ml. Diaduk-aduk sampai pusing ya. Canda teman-teman, diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Nah, jika airnya sudah mendidih seperti ini, kemudian teman-teman bisa tambahkan 5 butir telur ayam yang sudah direbus sebelumnya. Masukkan telur satu persatu ya, supaya airnya tidak nyiprat kemana-mana. Tambahkan ini ada gula jawa sekitar 2 ibu jari ya teman-teman.
dan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian ini akan aku ungkep kurang lebih selama 15 menit supaya nanti tekstur telurnya itu jauh lebih padat dan juga gempy ya teman-teman, serta nanti warnanya jadi lebih glowing seperti ini. Lalu ini kita masukkan kentang yang sudah digoreng tadi. Masak kembali kurang lebih selama 5 menit ya, sampai nanti kuahnya mengental dan juga kentangnya ini bisa menyerap bumbu-bumbunya. Nah, setelah 5 menit kita masak, teman-teman bisa lihat ya, ini kuahnya sudah mengental dan perfect banget. Jangan lupa juga dikoreksi rasa ya teman-teman. Meskipun menggunakan bumbu yang sangat sederhana, tapi percayalah teman-teman, ini rasanya enak banget, gurih dan juga legit ya. Kalau sudah matang, kita bisa sajikan di piring saji seperti ini. Taburi juga dengan bawang goreng kalau teman-teman suka. Pertama-tama siapkan 500 gram jengkol. Pilih jengkol yang sudah tua ya teman-teman, supaya rasanya lebih pulen. Nah, kebetulan aku beli di pasar dalam keadaan yang sudah direbus ya teman-teman. Sampai di rumah aku cuci bersih, lalu diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini 1 jengkol aku iris menjadi 4. Nah, supaya rasanya lebih pulen lagi, di sini aku goreng sampai jengkolnya matang dan sedikit berkulit. Jika dirasa jengkolnya sudah cukup matang, kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Lanjut, siapkan 100 gram ikan teri gundul atau teri jengki yang sudah direndam dengan air panas, kemudian dicuci bersih. Jika airnya sudah tiris, kemudian bisa kita goreng dengan sedikit minyak seperti ini sampai terinya ini matang ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian ikan terinya bisa kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbu-bumbunya aku menggunakan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai merah keriting, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya. Lanjut, panaskan sisa minyak menggoreng ikan tadi, lalu kita masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis sebentar sampai aroma bumbu halusnya keluar. Lalu tambahkan 2 lembar daun salam, 1 ibu jari lengkuas. Lanjut ditumis sampai semua bumbunya ini matang dan tanak ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbu halusnya sudah matang. Kemudian masukkan jengkol goreng dan tambahkan air kurang lebih 200 ml. Aduk-aduk sebentar, kemudian bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih manis, gula pasirnya bisa ditambah ya teman-teman. Dan hati-hati juga dalam penggunaan garam, karena kita menggunakan ikan teri yang rasanya cukup asin ya teman-teman. Setelah kurang lebih 2 menit dimasak, ini aku mau angkat dulu daun salam dan lengkuasnya. Kemudian masukkan tomat merah, tomat hijau, cabai hijau, dan ikan terinya. Lanjut dimasak sampai tomat dan cabai hijaunya matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Nah teman-teman, ini airnya kurasa cukup kurang ya. Lalu aku mau tambahin air panas kurang lebih 50 ml. Dan dimasak lagi sampai airnya menyusut dan semua bahan ini matang. Dan ini dia teman-teman, oseng jengkol ikan terinya sudah matang, siap untuk kita sajikan. Di sini sudah aku siapkan 6 butir telur yang sudah aku rebus dan dikupas. Kemudian ditusuk-tusuk menggunakan garpu, tujuannya supaya ketika nanti digoreng telurnya tidak meledak-ledak ya teman-teman. Nah, panaskan minyak yang benar-benar panas, kemudian cemplungkan telurnya. Dan ini tidak bakalan jeblok-jeblok ya teman-teman, bisa dilihat ya. Kemudian diguling-gulingkan supaya kulitnya merata.
Kalau udah berkulit semua seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya ada 5 buah tahu. Aku pakai tahu kuning ya teman-teman, boleh juga pakai tahu putih. Tahunya ini kita goreng di minyak yang panas. Menggunakan api besar saja ya teman-teman, supaya cepat berkulit tetapi dalamnya masih lembut. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tahunya kita angkat dan tiriskan. Supaya masakannya lebih sedap, aku tambahkan 1 tangkai kemangi ya teman-teman, lalu dipetiki daunnya seperti ini. Setelah dipetiki, ini hasilnya sekitar jadi 1 genggam tangan ya teman-teman. Kemudian ada 1 buah tomat merah ukuran besar, lalu diiris-iris menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan blender atau chopper, masukkan 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai merah keriting, setengah sendok teh garam, dan 4 sendok makan minyak goreng supaya nanti blendernya lebih gampang. Nah, setelah dihaluskan hasilnya seperti ini teman-teman, lanjut aja kita tumis di wajan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Tumis bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman, supaya nanti masakannya tidak cepat basi. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang tanak ya teman-teman, dan sudah pecah minyak. Lalu kita tambahkan air kurang lebih 200 ml. Setelah itu ini kita masak beberapa saat ya teman-teman, untuk memastikan bumbunya ini benar-benar matang. Nah, sekitar 2 menitan dimasak, ini bumbunya udah ngeblend, warnanya udah cantik sekali ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan bahan lainnya seperti tahu yang sudah digoreng, telur yang sudah digoreng, dan juga masukkan sekalian aja tomat merahnya. Bumbui dengan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula merah. Bisa juga pakai gula pasir ya teman-teman. Tambahin 1 sendok makan saus tiram supaya rasanya makin gurih. Terus dimasak aja teman-teman sampai airnya ini menyusut, dan jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Setelah kurang lebih 7 menit dimasak, bisa dilihat ya teman-teman, ini kuahnya sudah mengental dan perfect banget rasanya. Matikan api kompornya, kemudian masukkan daun kemanginya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai daun kemanginya layu. Ingat ya teman-teman, kompornya dalam keadaan mati supaya nanti kemanginya tidak overcook. Telur tahu sambal kemangi siap disajikan deh. Siapin nasi yang banyak ya teman-teman, karena biasanya kalau telur dimasak kayak gini makannya nggak cukup 1 ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.